Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi akhbarana bi amaratiha wa ala alihi wa ashabihi ahli nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang laki-laki tidak ada uzur syar'i, tapi salat maghribnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah. Masih juga banyak saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib. Alhamdulillah, Allah beri hidayah kepada kita untuk kita senantiasa mencari kelebihan-kelebihan pada amal-amal kita. Alhamdulillah, setelah selesai salat, kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah. Kita mendengarkan penjelasan-penjelasan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih menyambung sedikit tentang kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini. Yang lalu kita sudah selesai pembahasan tentang semua tanda-tanda besar. Kita ulang sedikit bahwa ketika kehidupan setelah selesainya Ya'juj wa Ma'juj sudah mati semua, bangkainya sudah dibersihkan, kemudian bau dia juga sudah dibersihkan oleh Allah dengan air hujan, maka hiduplah waktu itu manusia dalam kehidupan yang luar biasa keberkahannya, di mana binatang-binatang yang kehidupan sebelum itu bermusuhan pada saat itu udah menjadi kawan. Tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi permusuhan. Sehingga Nabi sendiri mendambakan hidup di zaman yang seperti itu. Nah, di tengah kehidupan yang artinya seperti itu, lalu kemudian pada satu malam ketika orang-orang tidur, besok paginya keluar sholat subuh, habis itu ditunggu mataharinya enggak terbit. Kemudian udah waktu zuhur, matahari juga enggak terbit. Begitu asar, begitu maghrib lagi, baru besoknya udah terbit di sebelah barat. Udah terbit di sebelah barat. Dan kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, maka apa kata Rasulullah dan juga ayat Quran, orang yang kafir pada waktu itu menyatakan diri beriman, udah enggak diterima lagi. Orang yang beriman menambah amal soleh yang dulu dia tidak buat, enggak keterima lagi juga amal solehnya orang yang beriman waktu itu. Alasannya sudah kita sebutkan yang lalu.
itu terjadi di tentu pagi hari ketika terbit matahari sudah terbit sebelah barat. Nah, kemudian pada waktu hari itu juga kata Syekh Muhammad Hasan, di waktu duha keluar seekor binatang yang bisa bicara dia. Bisa bicara. Tidak ada penjelasan banyak tentang binatang ini kayak mana bentuknya dan sebagainya. Nah, binatang ini dia bawa tongkat Nabi Musa dan stempelnya Nabi Sulaiman, sehingga dia memberi cap kepada orang mukmin, kepada orang kafir. Nah, sehingga waktu itu sudah saling panggil, hai kafir, hai mukmin. Ya. Kemudian ya ketika keadaan seperti itu, kemudian yang terjadi adalah Allah kirim angin yang sepoi-sepoi. Ya. Ada riwayat yang dari negeri Syam, ada riwayat dari negeri Yaman. Angin ini datangnya. Angin yang dingin ini dan sepoi-sepoi ini Allah kirim untuk apa? Mencabut nyawa setiap orang yang sekecil apapun ada iman di dalam dadanya. Maka dengan angin itu semua orang yang ada iman dalam dadanya sekecil apapun itu meninggal. Maka tinggallah di atas muka bumi orang-orang yang kafir saja. Enggak ada lagi satupun orang yang beriman. Maka ketika ada hadis ya bunyinya la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Enggak akan terjadi kiamat yang hancurnya alam semesta sehingga enggak ada lagi orang yang sebut Allah Allah. Karena semua orang yang beriman udah mati dan dimatikan Allah. Sehingga tinggallah semuanya kafir. Ya. Dan waktu itu juga Ka'bah itu dihancurkan. Pertama orang pergi haji nggak ada lagi, maka kemudian datang orang-orang dari Habasyah Ethiopia untuk kemudian menghancurkan Ka'bah dengan dicopot batu-batu Ka'bah itu satu persatu. Nah kemudian setelah itu ya bermunculan kemudian keluarnya dukhan itu asap ya. Kemudian karena kalau sudah terjadi itu yang lainnya menyusul cepat sekali. 3 likuifaksi ya tanah yang atas terbalik ke bawah, yang bawah ke atas, di sebelah timur, di sebelah barat, dan di Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab itu dia arealnya ya kalau batas Irak, Kuwait, Qatar, ya, sampai kemudian Oman, Yaman, sampai kemudian ke perbatasan dengan Jordan, itu namanya Jazirah Arab. Nah kemudian disusul yang paling terakhir akan keluar api ya yang menggiring orang kepada mahsyar. Tapi 3 ini tadi tidak dirasakan lagi oleh orang yang beriman karena mereka sudah dimatikan dengan angin sepoi-sepoi tadi yang dingin. Jadi ini hanya dirasakan oleh orang-orang kafir saja ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang dibahas kemudian sini adalah lanjutannya intahat al-hayatud dunya wa intahat al-alamatul kubra lis-sa'ah. Berakhirlah ya dunia dan berakhirlah tanda-tanda kiamat tadi. Maka kemudian dimulai tahapan berikutnya, tsumma tabda'u ba'da dzalika marhalatun ukhra
takhtalifu tamamal ikhtilaf tabda'u binafkhatin muzalzilah tafukku awasiral kauni wa tudammiru arahu hina ya'mur al-maliku jalla jalaluhu Israfil bin nafkhi fis sur fama hadha sur. Maka mulailah periode baru, ya, yaitu apa yang berbeda dengan yang sebelumnya, diawali dengan tiupan, ya, trompet. Yang tiupan inilah yang memporak-porandakan alam semesta ini, ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya terjadi gempa yang sampai 9 skala Richter, ya, itu hanya sebabnya ada patahan, ya. Bagaimana kalau nanti kiamat itu waktu ditiup trompet pertama itu planet ini berbenturan? Planet ini berbenturan, ya. Patah aja di lempengan tertentu, kayak mana? Udah artinya huru haranya. Bagaimana kalau planet ini berbenturan, ya? Kemudian di sini dibahas, ya, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup. Kan dalam Quran disebutkan nufikha fis-sur, ya. Maka pertanyaannya adalah apa itu sur? Disebutkan di sini dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah ibni Amr qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mas-sur faqala qarnun yunfakhu fih, ya. Ada orang Arab Badui tanya Nabi, sur itu apa? Dengan sod, ya. Kalau sur dengan sin pagar. Kalau surun pagar dengan sin, tapi ini dengan sod. Wa nufikha fis suri fa fadi'a man fis samawati wal ard, ya. Apa kata Nabi? Qarnun yunfakhu fih, ya, itu tanduk dia, ya. Kalau dulu kita akan ada orang ya, nyang kebu, lungkai kebu, dibuat jadi trompet, ya. Jadi tanduk yang kemudian ditanduk itulah tadi malaikat Israfil meniup tanduk itu, ya. Tapi bentuknya kayak mana wallahu a'lam, ya. Yang hakikat bentuknya bagaimana wallahu a'lam. Wa manil ladzi yanfukh, siapa yang meniup itu tanduk tadi itu? Innahu Israfil, ya, adalah Israfil. Wa man Israfil, siapa Israfil ini? Malak min malaikatil malikil qadir jalla jalaluhu muwakkal bin nafkhi fis sur, adalah salah seorang malaikat dari malaikat Allah yang ditugaskan memang untuk meniup tadi, ya, trompet dari tanduk tadi. Hadhihi wazifatuhu allati khuliqa min ajliha. Inilah memang tugas Israfil itu untuk niup itu dia. Fal malaikatu kullu wahid minhum lahu wazifah. Malaikat-malaikat Allah itu ada tugasnya masing-masing, ya, ada tugasnya masing-masing. Jibril muwakkal bil wahyi, Jibril itu ditugaskan membawa wahyu. Wa Mikail muwakkal bil qatar wal arzak, Mikail itu tugasnya bawa hujan dan rezeki. Wa malakul mauti muwakkal bi qabdil arwah, ya, dan malaikat maut itu tugasnya cabut nyawa orang, ya.
Amma Israfil fawadhifatuhu faqat wa muhimmatu an yanfukh fi hadzal qarn. Nah, jadi Israfil itu tugasnya hanya untuk meniup itu dia, trompet tadi, ya. Wa ma adadu nafakhatihi. Nah, berapa kali nanti Israfil meniup, sangkakala lah bahasa kita, ya, meniup trompet tadi dari tanduk, ya. Berapa kali ditiup? Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika. Ulama beda pendapat. Faminhum man qala isnatani. Ada yang mengatakan 2 kali Israfil itu meniup. Warrajih wallahu a'lam annaha salasuna fakhatin. Yang pendapat kuat menurut beliau, sehingga beliau mengatakan wallahu a'lam. Kalau yang betul mana itu Allah yang paling tahu. Ini yang kuat menurut saya. Menurut ulama lain yang kuatnya tadi 2 kali. Menurut saya yang kuat itu nanti Jibril tiup itu 3 kali. Tiup itu 3 kali. Menurut yang kuat menurut Syekh Muhammad Hasan ini. Tapi menurut sejumlah ulama lain itu 2 kali. Ya. Apa 3 kali itu? Pertama adalah nafkhatul faza'. Tiupan pertama itu adalah tiupan yang memberi rasa ketakutan yang luar biasa. Karena tiupan yang pertama inilah yang membuat kemudian alam semesta ini tadi hancur. Artinya tadi bumi ini kemudian tadi bergoncang, kemudian langit pecah, air laut kemudian tumpah. Itu banyak ayat-ayat di sini nanti disebutkan ayat idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Itu banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang huru-haranya kiamat nanti. Ini setelah tadi trompet pertama. Trompet yang kedua ditiup itu adalah nafkhatu as-salah. As-sa'iqah ini apa dia? Tiupan untuk mematikan semua yang hidup, ya. Baru yang ketiga lah nafkhatul ba'ts, ya, tiupan untuk membangkitkan yang sudah mati ini. Nah, pertama dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan, nafkhatul ula, tiupan pertama Israfil itu nafkhatul faza'. Tiupan yang kemudian mendatangkan ketakutan yang begitu luar biasa, huru-hara yang begitu berat. Ya, tentu ini lagi-lagi orang beriman nggak rasakan lagi karena nggak ada lagi, udah meninggal semua. Ini semua yang rasakan ini tinggal orang kafir aja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 1 dan ayat 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, maknanya takutlah kalian kepada azab Tuhan kalian. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Goncangan waktu kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Syai'un 'azim. Bagaimana? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at. Pada hari itu kalian akan melihat dahsyatnya tadi, ya, goncangan tadi dan huru-haranya. Pada hari itu kamu melihat apa? Orang yang menyusui, ya, bayinya itu saja, ya, itu sampai melempar bayinya, ya, karena orang apa?
enggak sanggup mikir urusan orang lain. Ya, anak yang paling di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan. Anak yang paling disayangi pun karena beratnya huru-hara itu enggak sempat pikir lagi. Enggak sempat pikir lagi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil pada waktu itu ya tidak terasa sudah melahirkan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ya. Saking dahsyatnya ya, orang yang hamil itu lahir sendirinya berat huru-hara itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat manusia ya, dalam keadaan mabuk. Ya. Wa ma hum bisukara, sebetulnya mereka enggak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi azab Allah pada hari itu berat, artinya huru-haranya berat. Ya. Saya waktu tsunami di Madinah, saya berangkat hari Jumat, kloter 6. Kemudian hari Minggunya tsunami. Ya. Artinya saya tidak tahu kayak mana huru-haranya. Tapi kalau kita dengar orang-orang yang terlibat dan masih selamat enggak meninggal, ya banyak orang hari itu mengira udah kiamat. Ya, dipikir udah kiamat. Nah, betapa artinya orang yang tadi misalnya sedang pegang anaknya, habis itu anaknya entah kemana, dia entah kemana. Artinya misalkan katakanlah tiba-tiba datang air begitu, dia tidak sadar, anaknya kelepas, habis itu dia udah sangkut di mana, selamat, anaknya nggak tahu dia. Mungkin dicari pun nggak dapat. Ya. Itu kan banyak yang artinya cerita seperti itu. Itu baru hanya patahan ya daripada lempengan bumi. Ya. Kayak mana kalau planet ini berbenturan tadi? Ya. Maka sangat dahsyat huru-hara kiamat itu. Ya. Kemudian di dalam surah An-Naml ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Pada hari ditiup tadi sangkakala tadi ya, ditiup tanduk tadi oleh Israfil, apa kata Allah? Fafazi'a man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ketakutan semua. Ketakutan semua. Inilah maka disebut oleh Syekh Muhammad Hasan tadi, tiupan pertama, tiupan yang setelah itu mendatangkan kondisi mencekam sekali. Ya. Karena planet-planet pada berbenturan. Ya. Illa man sya'allahu, kecuali yang tidak merasa takut pada waktu itu ya. Orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi pada waktu itu semua ketakutan. Ketika Israfil tadi meniup sangkakala yang pertama itu. Wa qauluhu ta'ala illa man syaa Allah. Firman Allah tadi, yang tidak takut waktu itu hanya orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Wa manil ladzi la yafza? Pertanyaannya adalah siapa yang enggak takut itu yang dikecualikan Allah. Qala ba'dul ulama humul anbiya wasyuhada wa qila al malaikah. Ada pendapat sebagian ulama yang enggak merasa takut dengan itu adalah para anbiya, orang-orang yang mati syahid,
Ada juga pendapat al-malaikah, para malaikat. Wa ana aqul, kata Syekh Muhammad Hasan, saya berpendapat lam yathbut fi dhalika kalamun 'anis sadiqil ladzi la yantiqu 'anil hawa. Wa min thamma fa qawluhu ta'ala illa man syaa Allah naqif 'indaha kama qala rabbuna tabaraka wa ta'ala. Menurut saya tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang dimaksud tidak takut setelah Israfil meniup tadi yang pertama sangkakalanya. Tadi ada pendapat para anbiya, para syuhada, ada juga mengatakan para malaikat. Tetapi kata Syekh Muhammad Hasan, tidak ditemukan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang dikecualikan di sini. Maka cukuplah kita ya berpegang dengan apa yang disebut oleh Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Ya berarti siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak ada keterangan ini adalah siapa. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau Syekh Hasan Muhammad menyebutkan di sini apa? Fa ahlut taqwa la yafza'una abadan la fid dunya wala fil akhirah wa hum ala firashil maut wa hum yakhrujuna minal qubur. Orang yang bertakwa, kata Syekh Muhammad Hasan, itu enggak akan ada ketakutan selama-lamanya. Di dunia enggak ada ketakutan ketika meninggal, enggak ada ketakutan dalam kubur, enggak ada ketakutan keluar dari kubur dan dibangkit, enggak ada ketakutan. Dunia akhirat orang yang bertakwa ini tidak ada ketakutan. Dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian konsisten dengan pernyataannya bahwa Rabb kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah para malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kalian diberikan kabar gembira dengan balasan surga yang dijanjikan untuk kalian. Tapi saya tidak tahu Syekh Muhammad Hasan kenapa enggak menyambung ya ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya kan malaikat mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Kan wali sudah pernah kita bahas dulu secara bahasa, artinya dekat. Itu satu. Yang kedua adalah menolong. Yang ketiga adalah mengurus urusan. Ya. Jadi kami, kata para malaikat kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten. Ya, konsisten maknanya apa tadi? Konsisten dengan ketakwaan. Karena kalau sudah mengatakan Allah adalah Tuhan kami, berarti apa yang diwajibkan Allah dia buat. Apa yang kemudian dilarang oleh Allah dia enggak akan buat. Itu namanya konsisten. Ya. Yang banyak kan di mulut Tuhannya Allah, tapi yang kemudian dalam praktek Tuhannya uang, jabatan. Ya. Harta. Apa disuruh syahwatnya dia ikuti, yang disuruh Allah dia enggak ikuti. Apa yang disuruh oleh syahwatnya dia ikuti, walaupun itu menabrak, bermaksiat, membangkang kepada Allah, gitu. Jadi kami, kata para malaikat, auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah yang akan menjadi penolong kalian, penjaga kalian dunia akhirat, kata para malaikat.
Maka tadi kata Syekh Muhammad Hasan, orang yang bertakwa ini enggak ada rasa takut kapanpun, dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Maka apa kata Syekh Muhammad Hasan ini di lanjutan tulisan beliau, Allahumma rzuqnal imana wat tauhid wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami iman, tauhid dan istiqamah. Waj'alni wa iyyakum minal mu'minin al muttaqin as-sadiqin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Dan jadikanlah saya dan kita semua menjadi orang-orang mukmin yang bertakwa yang sungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah. Yanfukhu Israfil fi as-sur nafqatal fadha'. Wa hadhihi hiya nafqatul ula. Kama fil hadits alladhi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin sahih bi syawahidihi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala. Inilah tiupan pertama. Tiupan yang setelah itu mendatangkan rasa mencekam dan menakutkan yang begitu dahsyat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, lihat Nabi dan lihat para sahabatnya, posisi mereka. Saya setelah mendapati di beberapa ini ada rencana, ya, artinya menyusun beberapa kisah, ya, perbedaan sahabat dengan kita, perbedaan sahabat dengan kita. Nah, para sahabat Nabi ini kan orang-orang yang sudah dapat gelar radhiyallahu anhum. Ya, setinggi-tingginya gelar di dunia ini adalah radhiyallahu anhum. Karena nanti kita masuk syurga atau enggak masuk syurga itu bukan berdasarkan jumlah amal ibadah kita. Bukan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, "La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu." Enggak akan bisa amal ibadah seseorang atau amal saleh seseorang memasukkan orang itu ke dalam surga. Enggak akan bisa. Ini kan kalimat membingungkan para sahabat. Sehingga mereka bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau enggak bisa juga masuk surga karena amal ibadahmu. Jawab Rasulullah, qala wala ana. Termasuk aku enggak bisa masuk surga karena amal ibadah. Tapi disambung, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Kecuali kalau Allah itu memberi kasih sayangnya. Dengan kasih sayang Allah lah, maka ya seseorang masuk surga. Ya, dengan ridho Allah lah nanti seseorang masuk surga. Maka hadis ini ketika disyarah dalam kitab Wasaya Rasul oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar, kenapa amal ibadah atau amal saleh sekali-kali enggak akan bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga? Karena kalau surga yang digambarkan dalam hadis qudsi, nikmatnya enggak pernah mata tengok di dunia ini. Mala ainun ra'at. Jadi kalau kita pernah tengok apa indah di dunia ini, ya, pergi ke negara apa, tamannya itu misalnya bunganya warna-warni. Kalau orang kan menggambarkan ketika di Jepang keluar bunga sakura kan indah sekali. Ya. Atau orang mungkin ke Norwegia melihat danau dan pemandangannya indah sekali. Surga enggak ada apa-apanya itu. Jauh, mata pun enggak pernah tengok dahsyatnya nikmat surga. Wala uzunun sami'at, kuping pun enggak pernah dengar. Kalau kita enggak pergi tadi ke Jepang kan, pulang orang cerita. Nah, kau udah dengar kita kayak mana indahnya sakura? Nah,
Kita enggak mampu pergi Norwegia, orang pulang Norwegia cerita dia. Dengar kita. Nikmat surga, kehebatannya enggak pernah kuping dengar. Ditambah lagi apa? Wala khatara bi bali bashar. Terlintas di pikiran manusia pun enggak pernah. Kedahsyatan nikmat surga. Ya. Mohon maaf kalau kita misalnya tengok perempuan yang sekarang kan karena zaman syahwat, itu kan memang diberi nilai, perempuan tercantik, atlet tercantik, artis tercantik, supermodel tercantik. Sampai sekarang ini ke bayi perempuan udah ada itu gelar-gelar itu, bayi tercantik sedunia, itu ada gelar. Itu dibandingkan dengan bidadari dalam surga, enggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Nah, maka tadi kenikmatan surga yang begitu dahsyat. Kalau Allah jadikan mendapatkannya dengan menukar dengan ibadah kita, jangankan untuk dapat nikmat surga, membayar pajaknya jasa nikmat Allah aja nggak cukup. Kalau ada dua mata timbangan, dulu orang kalau di kedai kelontong itu jual apa-apa yang ditimbang ada bohcengnya. Saya nggak, 1 kilo taruh barang, taruh bohceng sini 1 kilo. Kalau udah imbang, berarti udah pas 1 kilo. Kalau 2 kilo taruh bohceng 2 kilo, gitu. Jadi kalau sekiranya seluruh amal ibadah yang kita buat semua dikumpulin, ditaruh di sebelah cengnya timbangan tadi. Di sebelah lagi ditaruhlah satu mata ini, sebelah aja. Yang udah kita pakai selama hidup, nggak cukup bayar pajaknya dengan ibadah kita. Bagaimana mata sebelah lagi, bagaimana oksigen kita hirup tiap hari, kayak mana hujan ini, kayak mana. Maka ujung-ujungnya kita itu masuk surga karena ridhonya Allah kepada kita. Maka kalau hadis tadi salah dipahami kan berarti kalau amal ibadah tidak memasukkan ke dalam surga, nggak usah ibadah aja. Bagaimana masuk Allah, kayak mana ridho dengan kita kalau yang disuruh nggak buat, kalau yang dilarang buat, mana ridho? Kan minimal kan kita kalau kerja dengan siapapun itu minimal orang akan ridho dengan kita kalau yang pokok kita buat. Kita udah komitmen waktu akad awal masuk kerja jam sekian, kerja ini istirahat jam sekian Nah, orang baru ridho kan kalau yang disuruh kita buat, kalau yang dilarang tidak kita buat. Tapi kan lebih lagi senang orang kalau kita tambah, yang enggak disuruh pun yang itu perlu kita bantu, kita bantu. Maka kan kalau bisa kita standar yang wajib aja, itu kita buat. Wajib ini dua maknanya, wajib kita buat, wajib kita tinggalkan. Itu udah jaminan surga. Karena itu sudah tingkat takwa yang paling rendah. Tentu yang lebih baik lagi kita menambah dan berlomba terus menambah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Nah, maka tadi di dalam hadis ini disebutkan kayak mana Rasulullah dan para sahabat yang Musa cerita. Nabi bersabda, qala kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna yani Israfil wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Kata Nabi, kayak mana saya bisa hidup tenang sementara
Israfil sahibul qaran, Israfil yang pegang trompet tadi, yang pegang tanduk tadi itu, ya, sedang pegang tanduk dan sedang menunggu perintah untuk dia tiup. Artinya kan Nabi, ya, kapan akan ditiup ini kan dengan Nabi jauh kali. Tapi Nabi udah enggak tenang. Udah enggak tenang. Ya. Kan seperti kita cerita dulu, apa namanya, para sahabat ketika ceritanya tentang keburukan zaman. Ya. Tentang keburukan zaman. Ya. Mereka zaman yang jauh ke depan. Nabi cerita udah takut dia hidup di zaman buruk seperti itu. Nanti kayak mana jalan keluarnya? Kita udah di zaman buruk memang hidup tenang-tenang aja. Hari-hari buat keburukan, tenang-tenang aja. Hari-hari buat dosa, tenang-tenang aja. Maka Rasulullah di sini mengatakan, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn." Bagaimana saya bisa tenang hidup sementara Jibril itu sudah memegang trompet, wastama'al idzna mata yu'mar, ya, sedang menunggu izin, perintah, kapan disuruh tiup, fayanfukh, maka Jibril akan tiup. Wa hatta jabhatahu yasma'u mata yu'mar fayanfukh wa asgha sam'a mata yu'mar. Kata Nabi, ya, malaikat Israfil ini standby selalu. Oh. Kalau di militer istilahnya siap. Nah, kalau diperintah, jadi posisinya posisi siaga. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, Israfil selalu dalam posisi siaga. Kapan diperintah, kayo, langsung dia. Kayak mana saya bisa tenang, kata Nabi. Israfil selalu dalam siap siaga, menunggu perintah, langsung tiup. Nah, maka disebutkan oleh beliau ini apa? Ketika Nabi mengatakan itu, ya, bahwa Israfil selalu dalam posisi siaga untuk meniup itu, faka'anna dzalika saqula ala ashabin Nabi SAW. Qalu, maka itu membuat para sahabat Nabi itu apa namanya, terbebani begitu berat. Terbebani begitu berat. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Fama taqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kita ucapkan untuk bisa selamat? Kalau udah diperintah tiup, tayo naina ada di tamunya apa? Jadi sahabat itu, ya, sesuatu yang enggak terjadi di zaman mereka, kalau itu adalah tadi azab, langsung tanya, apa Rasulullah yang harus kita lakukan? Kita rampok punya orang, tindas orang, peras orang, ketawa-ketawa lagi. Kan orang-orang yang tindas-tindas orang itu habis itu minum kopi dengan kawannya, kemudian cerita, ketawa besar-besar. Mana ada ku gertak tadi keluar 1 miliar. Kalau enggak mana ku borgol terus misalnya. Ketawa-ketawa. Maka apa jawab Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allah tawakkalna. Lianna man qala dzalika biiznillah raddahu Allah tabaraka wa ta'ala bi amnin wa aman wa salam. Karena orang yang mengatakan ini akan diberi oleh Allah selalu keamanan dan ketentraman. Hasbunallah wa ni'mal wakil
ni'mal maula wa ni'man nasir, 'ala Allahi tawakkalna. InsyaAllah nanti kita sambung tentang tiupan trompet kedua, tiupan trompet yang ketiga. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.